Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu saya merawat ibunya yang sudah tua dan tidak bisa berjalan. Kalau berbicara dengan ibunya kasar, sering membentak-bentak. Yang membuat saya tidak tega, setiap saya menjenguk nenek sering menangis karena kelakuan bibi saya yang kasar. Dan anehnya suaminya tidak menasihatinya. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kami semua lewat pengajian Ahad pagi ini. Betapa sangat wajibnya menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita, Ustaz. Kalau betul yang disampaikan, itu anak durhaka. Anak durhaka itu tidak ada tempat yang pantas kecuali neraka. Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat nanti. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilah. Perempuan yang menyerupai laki-laki. Wad dayus, yaitu dayus, seseorang yang membiarkan perzinahan terjadi di rumahnya. Ini tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Ini satu rangkaian hadis Nabi. Kemudian Nabi melanjutkan, wa salasatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan tidak akan masuk surga. Kalau pertama tadi, salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak lihat pada hari kiamat. Kelanjutan hadis itu Nabi sebutkan lagi. Salasatun la yadkhulunal jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama, Nabi ulangi lagi, al-aqu liwalidayhi. Orang yang durhaka pada orang tuanya. Yang tidak dilihat oleh Allah tadi Nabi juga sebutkan al-aqu liwalidayhi. Saat menyebutkan 3 golongan yang tidak masuk surga, Nabi juga ulangi lagi al-aqu liwalidayhi. Durhaka pada orang tua. Itu tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Karena tidak dilihat oleh Allah, sudah seret masuk neraka. Sehingga dia tidak akan masuk surga. Ini bisa didapati dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i juz 5 halaman 80. Di samping itu, Allah Azza wa Jalla memberikan satu perintahnya, ketetapan yang sangat tegas sekali, yang bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, 24 itu. Mari diulangi, diingat kembali. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 dan 24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Ada notnya tidak? Ada, Ustaz. Ya. Mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Ini betapa pentingnya bakti pada orang tua di sisi Allah. Sampai-sampai dalam ayat ini Allah sandingkan perintah bakti pada kedua orang tua dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu yaitu Allah telah memerintahkanmu agar kamu jangan menyembah kecuali hanya kepadanya. Setelah itu langsung datang perintah berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu juga telah memerintahkan kepadamu selain agar kamu menyembah hanya kepada Allah, Tuhanmu juga telah perintahkan agar kamu berbakti kepada kedua orang tua. Ini betapa pentingnya bakti kepada kedua orang tua di sisi Allah. Sampai-sampai Allah sandingkan perintah bakti kepada kedua orang tua dengan perintah menyembah hanya kepada Allah. Sehingga berurutan itu, beriringan. Maka bisa diambil pelajaran, meski dia menyembah Allah, meski dia ngaku sebagai orang yang beriman, namun jika tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, keimanannya menjadi masalah di sisi Allah. Karena ini orang yang beriman itu bentuk atau tanda bukti keimanannya, dia berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk baktinya dalam ayat itu Allah jelaskan, fa imma atau imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan pernah kamu katakan kepada keduanya perkataan uff. Berkata uff atau saja atau mencep saja tidak boleh. Itu tidak boleh. Dilarang oleh Allah. Atau dok, le, tolong belikan bapak atau ibu ini. Tidak maksiat perintahnya. Anaknya mencep. Mbok kosek to, Bu. Mbok kosek to, Pak. Lagi sibuk WA-WA-an. Lagi sibuk main game online. Lagi sibuk TikTokan. Mbok nanti dulu. Mencep, berkata bahkan berteriak. Kok saya lagi? Kok aku terus? Mbok liyane to, Bu? Anake panjenengan mengkula. Sing dikongkon kok aku terus. Berkata saja tidak boleh. Apalagi lebih daripada itu. Membentak. Lebih tidak boleh lagi. Wala tanharhuma. Memukul. Lebih tidak boleh lagi. Berkata yang paling ringan saja. Mencep saja tidak boleh. Kok sampai membentak. Kok sampai memukul. Na'udzubillah. Kalau kita orang beriman, orang ngaji, ngerti tuntunan, jangan pernah lakukan itu pada kedua orang tua kita. Kalau tidak ingin mendapatkan murkanya Allah. Kalau tidak ingin masuk nerakanya Allah, maka jangan pernah bentak orang tua.
Jangan pernah sakiti orang tua. Terus katakan perkataan yang mulia. Dan tetap rendahkan diri di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Waqfid lahuma janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan keduanya. Ya Allah, kasihilah kedua orang tuaku sebagaimana keduanya telah mendidikku di waktu kecil. Kita menjadi seperti ini, bisa mandiri, salah satu sunnatullahnya karena didikan orang tua kita. Ibu kita yang mengandung, ibu kita yang melahirkan, kedua orang tua yang merawat. Andai kata bukan karena ridha Allah, tanpa melalui kedua orang tua kita, niscaya kita tidak ada di dunia. Atau kita ada tanpa ridha Allah melalui pendidikan dan perawatan kedua orang tua kita, kita pun tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa mandiri. Maka jangan mentang-mentang sudah dewasa, sudah besar, sudah punya penghasilan sendiri, sudah kaya, sudah bisa beli apa-apa dengan uangnya sendiri, tidak minta lagi ke orang tuanya sudah sepuh. Dalam perawatan kita mengeluh terus. Sedikit-sedikit bentak orang tuanya. Wis wong tua nyusahke tok. Harus nyawii, ganti popok, harus ini itu, nyibini dan lain sebagainya. Wong tua nyusahke tok, terus akhirnya kirimlah ke panti jompo. Dulu ketika kita bayi, belum bisa apa-apa. Lapar nangis, ngelak nangis, kencing orang tua diompoli. Kita belum bisa apa-apa, belum bisa cari uang sendiri. Orang tua kita tidak kirim kita ke panti bayi itu. Tidak dikirim ke panti bayi. Orang tua kita tidak mengatakan, wah bayek nyusahke wae. Enggak. Nah, bayi kok iso mung nyusahke tok. Orang tua kita tidak pernah mengeluh seperti itu. Tapi giliran orang tua dalam perawatan kita karena sudah sepuh, usia lanjut, tubuhnya lemah, tidak lagi bisa bekerja, tidak lagi bisa bermaisah. Kenapa anaknya menjadi mengeluh? Wong tua nyusah ketok. Kalau tahu anaknya seperti itu, mbok dulu lahir lebokke meneh kan itu. Masukkan lagi kalau tahu besarnya ternyata seperti itu. Mbok dikirim ke panti bayi kan itu. Akhirnya banyak anak yang merasa kerepotan. Repot tidak bisa bekerja, repot tidak bisa piknik dengan anak istrinya karena ngurusi orang tuanya. Akhirnya orang tuanya kirim ke panti jompo. Durhaka itu, jangan harap surganya Allah. Benar, jangan harap surganya Allah. Mbok salat kaya ngopo, kalau durhaka pada orang tua, jangan harap surganya Allah. Maka jangan bentak orang tua. Jangan teriak-teriak di hadapan orang tua karena benci, karena marah. Tetap katakan perkataan yang mulia. Sebagaimana Nabi Ibrahim saat memberikan nasihat pada ayahnya. Tetap dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mulia. Ya abati, wahai ayahanda sayang. Perkataannya tetap lemah lembut meski ayahnya Nabi Ibrahim itu menjadi penentang Allah, menjadi musuh Allah. Bagaimanapun perintah Allah, anak harus bersikap ma'ruf kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma
wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Coba diingat kembali ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ilayya marji'ukum jami'an fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Quran surat Luqman ayat 30 ayat berapa itu? 13 atau 14 itu. 15. Ayat 15 ya. Surat Luqman surat ke-31 ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Mentaati perintah kedua orang tua itu ada batasannya. Kalau keduanya memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah, menyimpang dari aturan Allah dan tuntunan Rasulullah, maka fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Meski demikian tetap wasahibahuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya dengan sikap ma'ruf, bergaul dengan kedua orang tua dengan sikap ma'ruf. Perintah yang maksiat tidak kita taati, karena biar bagaimanapun tidak dibenarkan mentaati perintah siapapun yang isinya mengajak maksiat kepada Allah keluar dari tuntunan Rasulullah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Innamat ta'ah fil ma'ruf. Tidak ada taat dalam bermaksiat kepada Allah. Sekalipun yang memerintah kedua orang tua kita, kalau isi perintahnya maksiat, maka la sam'a wala ta'ah. Jangan dengar, jangan taati. Karena yang namanya taat fil ma'ruf, dalam kebaikan. Kebaikan berarti sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Namun demikian, sekalipun kita tidak mentaati perintah maksiat dari orang tua kita, bukan berarti kita boleh marah-marah. Bukan berarti kita boleh membentak-bentak keduanya. Aturan Allah jelas, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, bergaul dengan keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf, sikap yang baik. Ini perintah Allah. Maka hati-hati. Bersyukur harusnya seseorang yang ternyata Allah takdirkan untuk mengurusi orang tuanya yang sudah sepuh. Harusnya dia bersyukur. Kenapa? Karena surganya didekatkan oleh Allah. Ada di rumah kita. Surganya didekatkan oleh Allah. Maka jaga dengan baik, jangan sampai surga itu pergi menjauh dari kita. Ya, ada orang ngaku Islam, orang tua sudah sepuh, lemah, tidak bisa bermaisah, kok dari sekian anak
Allah takdirkan orang tuanya ternyata berada di tempat salah seorang anaknya. Harusnya anak ini bersyukur. Diberi anugerah luar biasa oleh Allah daripada anak-anaknya yang lain. Anugerah itu adalah surganya didekatkan oleh Allah. Berada dalam rumahnya. Orang tuanya berada dalam pemeliharaannya. Berada dalam perawatannya. Harusnya bersyukur. Jangan sampai mengeluh. Surganya di hadapannya pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Sampai pagi lagi ada surga di dekatnya. Jangan disia-siakan. Tunaikan dengan baik, dengan penuh keikhlasan. Kita berbakti kepada kedua orang tua. Merawat orang tua. Tujuan utamanya karena Allah. Karena Allah yang perintahkan. Nabi yang contohkan. Nabi yang perintahkan. Tujuan utamanya itu. Bukan tujuan utamanya bukan karena itu orang tua kita. Tapi tujuan utamanya karena menjalankan perintah Allah. Kalau Allah tidak perintahkan, maka kita tidak akan lakukan. Kalau tujuannya hanya karena itu kedua orang tua kita, orang di luar Islam pun banyak yang berbakti pada orang tuanya. Orang di luar Islam banyak yang lebih sungguh-sungguh, lebih sabar merawat kedua orang tuanya saat beliau sepuh dan dalam pemeliharaannya. Orang di luar Islam itu banyak yang tidak mengeluh ketika merawat kedua orang tuanya. Tetapi banyak orang Islam yang justru mengeluh saat merawat kedua orang tuanya. Kalau sama-sama tujuannya karena orang tua kita, apa bedanya antara orang beriman merawat orang tuanya dan orang yang tidak beriman kepada Allah juga merawat kedua orang tuanya? Apa bedanya di sisi Allah? Enggak ada bedanya. Maka biar ada perbedaan, kita merawat kedua orang tua kita, berbakti kepada keduanya, bukan semata-mata karena keduanya orang tua kita, namun karena murni mutlak perintah Allah. Sehingga tujuannya lillah, lillahi rabbil alamin. Kalau tujuannya lillah, insya Allah bisa ikhlas dalam merawat orang tua. Kalau ikhlas, insya Allah tidak mengeluh, tidak berkata tidak membentak, tidak menyakiti orang tua, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetap berbakti kepada keduanya. Karena kita tahu, durhaka pada orang tua menjadi penyebab terhalang surga kita. Na'udzubillah. Dan itu salah satu dari sekian banyak dosa besar yang Nabi sebutkan. Al-kabair. Di antara dosa-dosa besar, yang pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa'uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga wa qatlun nafsi, membunuh seseorang. Yang keempat wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Ini diantara dosa-dosa besar yang Nabi kita sebutkan. Maka usaha maksimal jauhi dosa-dosa ini. Kalau mengharapkan rahmat dari Allah. Kalau mengharapkan surganya Allah, maka baktilah kepada kedua orang tua. Apapun kondisinya. Baik ketika orang tua dalam keadaan sudah lemah, bertambah lemah, terus rawat dengan penuh keikhlasan, jangan dengan muka masam. Ya, ada lagi.